Ini saya akan membahas secara ringkas tentang Sejarah Mandar, sebuah buku yang ditulis oleh Edward L. Poilingomang. Jadi teman-teman, buku ini ditulis oleh salah satu sejarawan yang bergelar sebagai dosen di Unhas, kemudian mendapat gelar pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Nah, tetapi kalau buku ini dijadikan sebagai rujukan buku perihal sejarah, maka ini sangat ringkas untuk dijadikan sebagai sebuah sejarah yang komprehensif, karena dilihat dari halamannya memang tidak terlalu banyak. Kemudian juga Edward mengatakan di pengantar bukunya kalau buku ini sebagai gambaran awal tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah Mandar ini ada di Sulawesi Barat, kemudian mempengaruhi terbentuknya sebuah provinsi Sulawesi Barat. Nah, dalam buku ini teman-teman dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kerajaan dan masa setelah Sulawesi Barat itu berdiri. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah Mandar melalui era kerajaan, maka sejarah Mandar tidak pernah terlepas dari bagaimana sih sebenarnya kerajaan Balanipa itu bisa kemudian dijadikan sebagai legitimasi sejarah bahwa Balanipa lah yang ini sebagai sejarah Mandar itu bisa ada. Dan Balanipa ini seperti kita ketahui adalah perpaduan daripada 4 kerajaan, atau dulunya di Mandar itu dikatakan 4 Tomakaka, yakni Tomakaka Moso, Todang-Todang, Sumasundu, dan Napo, yang kemudian membentuk sebuah perserikatan yang disebut Ape Banuakayang, yang setelah menjadi pemenang dalam sebuah perseteruan antara Tomakaka dengan Tomakaka lainnya, dipanggil dilaling sosok orang Mandar yang kemudian dipanggil kembali pulang setelah diasingkan ke kerajaan Goa untuk kemudian menenangkan perseteruan yang terjadi di wilayah Mandar ini. Sebagai bentuk apresiasi Ape Banuakayang, kemudian diangkatlah atau dilaling sebagai Raja Balanipa. Nah, jauh ke belakang, di masa anak daripada Todilali yang bernama Tome Payung, yang kemudian membentuk sebuah perserikatan yang kini dikenal di daerah Mandar dengan sebutan Pitu Ulun Nasalu atau Pitul Nasalu dan Pitu Babana Binanga, atau secara bahasa biasa dimaknai kerajaan yang ada di hilir dan kerajaan yang ada di hulu. Dari dasar itu pula sehingga Mandar ini dianggap menjadi sebuah bangsa karena ada perkumpulan perserikatan di dalamnya. Nah, setelah masa daripada adanya perserikatan 14 kerajaan itu yang kemudian terbentuk oleh sebuah perjanjian yang disebut Al-Lamungan Batu di Loyo, itu kemudian menjadi dasar daripada batas Mandar itu sendiri yang terbentang dari Paku sampai dengan Suremana. Kalau kita berbicara tentang Mandar di era Provinsi Sulawesi Barat, pemetaan letak wilayah Sulawesi Barat yang terbentang mulai dari Polewali sampai dengan Mamasa itu tidak terlepas daripada sejarah kepenaklukan atau masa penjajahan dari Hindia Belanda, yang dimana Hindia Belanda membagi Sulawesi Barat dengan Afdeling Mandar, dimana terdiri dari Onder Afdeling, Mamuju, Mamasa, Polewali, dan Majene, menjadi dasar luas wilayah dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kalau berbicara tentang gagasan atau ide mulai dari sejak apa gagasan tentang Provinsi Sulawesi Barat ini dikemukakan, itu tidak terlepas dari gagasan-gagasan pendahulu tokoh-tokoh di Mandar yang bermukim juga di luar Mandar, yang kemudian menggagas dalam suatu pertemuan halal bihalal mengikrarkan untuk membentuk sebuah perjanjian baru, melanjutkan konsep dari Tome Payung tadi dalam sebuah perjanjian Tamenjara III. Tetapi pada awal-awal permulaan itu 1994 itu belum ada dikemukakan secara jelas bahwa kita harus berdiri sebagai Provinsi Sulawesi Barat. 4 tahun setelah itu kemudian barulah ada pembentukan atau dibentuklah komite untuk mendukung terbentuknya Provinsi Mandar. Nah, di sini ada keganjilan yang bisa kita pahami kenapa provinsi dulunya para pendiri Provinsi Mandar ini tidak mengatakan Provinsi Sulawesi Barat, tetapi Provinsi Mandar. Karena memang yang gagas pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang di dalamnya yang kebetulan memiliki pertalian darah dengan Mandar itu sendiri. Tetapi untuk menjaga untuk tidak terpecahnya wilayah yang ada di Mandar itu, sehingga
dibentuklah Pokja-Pokja atau kelompok kerja, yang dimana kelompok kerja ini kemudian terbagi-bagi, ada yang di Majene, ada yang di Polewali, ada yang di Mamuju. Kemudian tugas dari kelompok kerja ini bagaimana kemudian menarik dukungan orang-orang di sana, termasuk intelektualnya, tokoh-tokoh di dalamnya, untuk sepakat bahwa kita harus berdiri sendiri dan keluar dari suku yang ada di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, dan Toraja. Karena para pembentuk Sulawesi Barat sepakat bahwa Mandar adalah suku yang harus berdiri egaliter dengan suku-suku yang lain. Nah, selanjutnya proses pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ini memakan waktu yang lama. Setelah Soeharto turun, Orde Baru runtuh, gagasan ini kemudian ditangkap karena ini melihat euforia reformasi di mana banyak orang yang kemudian membentuk partai, kemudian juga berpeluang memekarkannya suatu wilayah. Nah, orang-orang di Mandar menjemput euforia reformasi itu. Nah, kemudian pada tahun 2000-an semakin jelas wilayah Mandar ini akan membentuk sebuah provinsi. Tetapi pada akhirnya ada sebuah kendala yang tidak bisa mendukung terbentuknya Provinsi Mandar ini, yaitu kendala finansial. Nah, disinilah kemudian mereka berembuk, para tokoh-tokoh pendiri ini berembuk untuk kemudian mencari satu sosok sentral yang mampu untuk mendukung pemekaran ini secara finansial. Tersebutlah satu nama, yaitu Anwar Adnan Saleh, yang pada waktu itu sebagai anggota DPR RI anggap orang yang mampu untuk mengatasi persoalan finansial. Nah, jadi setelah ada sosok itu kemudian terbentuklah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Oktober 2004 terbentuklah Provinsi Sulawesi Barat. Oke, saya kira itu saja. Satu kata dari saya. Bye-bye.